Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, rekan-rekan dimanapun rekan-rekan berada. Selamat datang di podcast ASN Cerdas Digital. Episode istimewa kali ini kami mempersembahkan sebagai pemenuhan tugas latihan dasar CPNS reguler Kementerian Perhubungan gelombang 11 Angkatan 73 kelompok 1. Halo, nama saya Aditya Sigit Pamungkas selaku host akan memandu diskusi kita hari ini. Rekan-rekan ASN, pernah nggak sih teman-teman tuh ngerasa dilema di satu sisi, kita tuh pengen berpartisipasi dalam diskusi publik di media sosial. Di sisi lain tapi ada status ASN yang melekat, menuntut kita tuh harus bisa netral dan juga harus bisa objektif dalam menilai segala hal. Nah, hari ini kita bakal tuh kupas tuntas nih isu tentang menjaga netralitas ASN di era digital. Ini bukan tentang sekedar like, comment, atau share, tapi tentang menjaga marwah bangsa di ujung jempol kita, teman-teman. Oke, untuk pembahasan kali ini, udah hadir dua narasumber hebat. Ada Bapak Agung Bayu Dewo Broto. Selamat pagi, Pak Agung Bayu. Selamat pagi, Pak Sigit. Terima kasih sudah mengundang. Oke, luar biasa. Dan narasumber dua kita, ada Pak Arif Laksono. Halo Pak, gimana kabarnya ini pagi ini? Halo Pak Sigit, terima kasih. Baik, Pak Sigit, kabar baik. Luar Senang biasa. bisa bergabung di sini. Mantap, luar biasa Bapak-bapak sekalian. Oke, untuk berikutnya, saya mau tanya nih Bapak-bapak, gimana sih kita nih mau memulai sebuah fondasi? Seringkali ya, netralitas ini dianggap sekedar udah jangan ikut-ikutan politik praktis, tapi sepertinya maknanya lebih dalam dari itu deh. Gimana kita bisa mengaitkan dengan konsep wawasan kebangsaan tuh? Kalau dari Mas Agung Bayu, gimana ya kira-kira ya? Tepat sekali nih Mas Sigit. Wawasan kebangsaan itu kan sebenarnya cara pandang kita yang berlandasi kesadaran diri Mas, sebagai warga negara untuk mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa. Di dunia digital yang penuh polarisasi, netralitas ASN adalah manifestasi dari wawasan kebangsaan itu sendiri, Mas. ASN yang netral dan tidak memihak pada satu kelompok karena ia sadar bahwa tugasnya adalah melayani seluruh warga negara tanpa terkecuali. Ia adalah perekat, bukan pemecah, Mas. Jadi, jempolnya harus mencerminkan cara pandang yang utuh terhadap Indonesia, Mas. Mantap, luar biasa jawabannya Mas. Menarik, jadi netralitas bukan sebuah aturan yang mengekang ya Mas, tapi cara kita menunjukkan bahwa kita adalah abdi untuk semuanya. Lalu nih, kalau dari Mas Arif Laksono, dari sudut pandangnya Mas Arif, gimana nih caranya kita terhubung dengan bela negara? Apa membela negara harus identik dengan ngangkat senjata Mas? Kalau menurut Mas Arif gimana tuh? Kalau menurut saya pribadi, tentu tidak. Di era sekarang, medan pertempuran kita itu justru ada di ruang digital, Mas. Seperti hoax, ujaran kebencian, disinformasi adalah musuh besar kita yang dapat merusak persatuan, Mas. Bagi saya, bela negara paling relevan untuk ASN saat ini adalah dengan menjaga kesadaran berbangsa dan bernegara di dunia maya, Mas. Dengan apa? Ya dengan tidak menyebarkan ujaran kebencian, tidak memihak secara buta, terus tidak menggunakan fasilitas atau status kita nih sebagai ASN untuk kepentingan politik tertentu. Setiap kali kita menghadiri itu tidak membagikan berita provokasi, itu adalah aksi bela negara, Mas. Mantap, luar biasa. Setiap kali menahan diri adalah bagian dari aksi bela negara. Mantap Mas, mantap. Jadi ini perspektif yang sangat kuat ya Mas ya. Jadi netralitas bukan berarti pasif atau apatis, tapi sebuah sikap aktif untuk menjaga keutuhan bangsa. Sekarang nih, kita masuk ke bagian yang paling daging atau paling penting nih mas kalian. Isu kontemporernya nih jelas, derasnya arus informasi mas. Tekanan dari lingkungan, dan juga terkadang dari batas antara opini pribadi dan pernyataan sebagai ASN. Itu kan sangat tipis sekali ya. Nah kalau menurut Mas Arif Laksono nih mas nih, apa sih tantangan paling nyata yang bakal kita hadapi di lapangan nih mas sebagai ASN? Baik, terima kasih sedikit. Kalau menurut saya Mas, tantangan terbesar justru pada kecepatan dan emosi kita Mas.
Karena apa Mas? Di setiap sebuah isu yang viral muncul atau di sekitar teman-teman kita ramai berkomentar nih Mas, rasanya pasti kita ini gatal sekali ingin komen atau sekitar ingin nimbrung Mas. Apalagi jika isunya itu menyangkut tentang instansi kita. Wah, pasti itu kita akan termotivasi untuk ikut andil dalam berkomentar di situ. Kalau menurut saya, tantangan kedua juga adalah zona abu-abu juga Mas. Misal seperti ini Mas, sekedar memberikan like pada postingan calon politik Mas. Apakah itu bisa dikatakan sudah melanggar netralitas? Nah ini Mas, batasannya seringkali tidak jelas Mas bagi rekan-rekan ASN Mas terkait zona abu-abu itu Mas. Begitu Mas. Oke, Mas Arif, zona abu-abu nih ya, emang sangat sensitif lah zona abu-abu nih, ada keambiguan di situ. Kalau dari Mas Agung Bayu, gimana Mas menanggapi tentang zona abu-abu ini Mas? Iya, sebenarnya Mas Sigit, Mas Arif, udah ada loh panduan utamanya di peraturan ASN ini terkait prinsip dan etika. Peraturan formal seperti PP nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS itu sebenarnya sudah jelas. Namun di luar itu kita perlu filter internal. Saya sering menyarankan metode dari 3 pikir Mas. Yang pertama adalah pikirkan identitas. Apakah komentar atau unggahan saya ini mencerminkan diri saya sebagai pribadi atau sebagai representasi negara? Ingat, di dunia maya jabatan kita sering kali melekat loh Mas. Yang kedua adalah pikirkan dampak. Apakah ini akan mempersatukan atau justru malah jadi pemecah belah Mas? Apakah ini akan menimbulkan citra negatif pada institusi kita atau tidak? Yang ketiga adalah pikirkan konsekuensinya nih Mas. Jika unggahan ini di-screenshot atau diviralkan, apakah saya siap dengan resikonya, baik secara hukum maupun secara etiknya Mas? Jadi, jika ada keraguan pada salah satu dari 3 pertanyaan itu, maka jawabannya sederhana aja Mas. Jangan diunggah. Netralitas adalah pilihan sadar untuk mengutamakan kepentingan yang lebih besar Mas. Mantap, luar biasa. Terima kasih Mas Agung Bayu. Jadi teman-teman semua, ini metode 3 pikir ya Mas ya tadi ya. Ini sangat praktis. Terima kasih Mas Arif Laksono, Mas Agung Bayu nih. Buat menutup segmen ini, apa tips konkret yang bisa nih langsung kita terapkan, terutama oleh teman-teman ASN juga, supaya jempolnya tuh nggak kepleset istilahnya. Kalau dari Mas Arif Laksono gimana nih Mas? Tentu saja Mas. Yang pertama, bijak dalam berinteraksi dan boleh punya opini, tapi sampaikan dengan cara yang konstruktif, bukan menghakimi. Hindari debat kusir. Yang kedua, fokus pada konten positif dan edukatif. Bagikan prestasi kerja, informasi layanan publik, atau hal yang membangun lainnya. Jadikan medsos kita etalase pelayanan. Kemudian yang terakhir nih, yang ketiga, jika ragu, lebih baik diam. Diamnya ASN di dalam hiruk-pikuk politik seringkali adalah bentuk netralitas yang paling elegan. Oke, luar biasa. Terima kasih Mas Arif Laksono nih. Oke, luar biasa sekali diskusi kita hari ini, dari wawasan kebangsaan sebagai fondasi, bela negara sebagai aksi, sampai solusi praktis tadi 3 pikir yang disampaikan oleh Mas Agung Bayu. Pesan menutup yang kuat untuk seluruh ASN Indonesia gimana tuh? Mulai dari Mas Agung Bayu dulu deh. Silakan Mas. Siap Mas Sigit. Jadi teman-teman semua, netralitas ASN bukanlah beban, melainkan sebuah kehormatan kita sebagai ASN. Dia adalah bukti bahwa kita mampu berdiri di atas semua golongan untuk satu tujuan mulia, yaitu menjaga keutuhan dan kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadilah abdi negara yang pikirannya seluas wawasan Nusantara dan tindakannya sekokoh nilai-nilai Pancasila Mas. Mantap, luar biasa Mas Agung Bayu. Sangat mendalam sekali Mas, makasih. Selanjutnya Mas Arif Laksono, dipersilakan Mas. Baik, rekan-rekan seperjuangan kita, marilah kita jaga jempol kita, gunakan untuk membangun citra positif. Jangan menebarkan hoax, karena hoax dan sembarangan menebar jempol adalah dapat membuat perpecahan bangsa. Mari jaga jempol kita, dengan itu kita sedang menjaga mawar bangsa. Luar biasa, jaga jempol kita sama dengan jaga marwah bangsa kita. Sebuah penutup yang sangat ngena banget tuh dari Mas Arif.
Oke, terima kasih rekan-rekan semua, rekan-rekan ASN semua, terima kasih. Kepada kedua narasumber kita juga terima kasih yang telah berbagi insight luar biasa, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton. Saya Aditya Sigit selaku host mohon izin pamit undur diri. Tetaplah jadi ASN yang berakhlak, cerdas, dan berintegritas, baik di dunia nyata maupun dunia maya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.